Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. Saya dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, NIM 3 digit terakhir saya 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Nah, yang pertama, PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban seperti motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital. PWM tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan atau intensitas. Prinsip kerja Prinsip kerja PWM, PWM bekerja berdasarkan sinyal gelombang kota atau squirrel wave dengan dua kondisi. Yang pertama yaitu on atau tinggi, itu motor menerima tegangan penuh. Dan kondisi kedua yaitu off atau rendah, motor tidak menerima tegangan. Satu periode sinyal PWM disebut T atau periode total, yang terdiri dari T on dan T off. T on itu waktu sinyal high atau on, T off itu waktu sinyal low atau off. Nah, semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off, maka semakin besar daya yang diterima motor, sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, atau kecepatan putar meningkat. Nah, lalu untuk rumus duty cycle itu T on per T on plus T off kali 100. Lalu pengaruh duty cycle. Jika duty cycle diberikan 0%, maka kondisi motor itu mati atau tidak ada tegangan masuk. Jika duty cycle 25%, kondisi motor itu berputar pelan atau motor berputar lambat. Duty cycle 50%, kondisi motor sedang atau kecepatan menengah. Duty cycle 75%, cepat atau lebih kuat putarannya. Lalu untuk duty cycle 100%, kondisi motor itu maksimal atau motor berputar penuh. Lalu untuk encoder. Encoder yang saya gunakan itu berjenis encoder 2 pin. Encoder 2 pin adalah sensor posisi dan kecepatan yang digunakan pada motor DC untuk mengubah gerakan rotasi poros motor menjadi sinyal listrik atau pulsa digital. Encoder ini biasanya terpasang di bagian belakang motor DC, gearbox, dan memiliki dua pin output yang menghasilkan sinyal pulsa atau high dan low karena hanya memiliki suatu kanal keluaran pulsa atau satu jalur sinyal. Encoder jenis ini juga sering disebut single channel encoder. Encoder ini tidak dapat membaca arah putar, tetapi dapat menghitung jumlah putaran atau revolusi dan kecepatan putar motor atau RPM. Nah, letak encoder itu di bagian belakang ini, yang berwarna hitam. Lalu fungsi encoder 2 pin itu untuk mengukur kecepatan motor. Encoder menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Jumlah pulsa yang dihitung per satuan waktu menunjukkan beberapa cepat motor berputar. Lalu berfungsi menghitung jumlah putar poros motor. Dengan menghitung total pulsa yang keluar, kita bisa mengetahui berapa banyak putar motor telah dilakukan. Lalu berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback. Pada sistem kontrol data, pulsa dari encoder dapat dikirim ke microcontroller untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan pengendalian otomatis. Lalu encoder 2 pin biasanya menggunakan sensor optik atau infrared dan cakram berlubang disk encoder. Cara kerjanya yaitu pada poros motor dipasang cakram dengan lubang-lubang kecil di tepinya. Di satu sisi cakram terdapat LED inframerah dan di sisi lain ada fotodioda sebagai penerima. Ketika cakram berputar, lubang pada cakram akan memutus dan meneruskan sinar inframerah ke sensor penerima secara bergantian. Setiap kali sinar terputus atau terdeteksi, sensor menghasilkan satu pulsa logika high atau low. Pulsa-pulsa ini dikirim ke microcontroller untuk dihitung jumlahnya. Perhitungan RPM dari encoder. Nah, di sini ada rumus untuk RPM atau kecepatan yaitu X per N kali 60. Untuk keterangan N itu jumlah pulsa yang dihasilkan encoder untuk satu putaran. Lalu X itu jumlah pulsa yang terdeteksi dalam 1 detik. Dan kelebihan kekurangannya itu untuk kelebihan struktur sederhana dan mudah digunakan.
cukup akurat untuk mengukur kecepatan dasar, biaya relatif murah, banyak tersedia pada motor DC dengan gearbox bawaan. Kekurangan hanya dapat mengatur kecepatan, tidak bisa menentukan arah putar karena hanya satu kanal pulsa. Akurasinya lebih rendah dibandingkan encoder 3 pin atau 4 pin. Tidak bisa mendeteksi posisi absolut, hanya posisi relatif. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu kontrol PWM pada motor DC disimulink digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal digital yang diberikan. Semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar. Sedangkan encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik untuk membaca kecepatan aktual motor dalam bentuk pulsa digital. Pulsa ini dihitung oleh Simulink untuk mengetahui kecepatan putar atau RPM motor. Dengan menggabungkan keduanya dalam Simulink, sistem dapat dibuat tertutup atau closed loop di mana nilai kecepatan aktual dari encoder dibandingkan dengan nilai set point. Lalu kontrol seperti PID menyesuaikan sinyal PWM agar kecepatan motor tetap stabil sesuai yang diinginkan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengaplikasikannya. Nah, saya di sini menggunakan Arduino Mega 2050 Pak ya. Nah, yang pertama-tama kita download add-on terlebih dahulu di file MATLAB, di web MATLAB. Nah, ini Arduino programming di bagian ini. Lalu kita klik ini, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita akan download dua, yaitu yang pertama ini Simulink Support Patch for Arduino. Kita tinggal download, klik saja ini nanti karena hubungan saya sudah mendownload jadi tidak perlu. Ini kita tinggal download saja, kita klik, dan yang kedua yaitu yang ini MATLAB Support Patch for Arduino, dan ini tinggal klik juga. Nah, selanjutnya kita buka MATLAB. Nah, yang pertama-tama kita masukkan file downloader tadi, dan setelah kita unduh dengan cara kita masukkan dengan ini, kita klik, kita masukkan gitu. Nah, seperti ini. Lalu dan ini juga kita masukkan. Nah, itu nanti ada tahap-tahapnya. Karena saya sudah menginstal jadi ini tidak ada tahapnya. Nanti kita tinggal memasukkan saja, nanti untuk proses pengunduhan itu kita tinggal next saja, mengikuti arahan. Sehubungan ini sudah selesai dan saya sudah menginstal jadi tidak perlu. Nah, setelah itu kita buka Simulink dengan kita klik Simulink. Nah, pada bagian Simulink kita klik Apps, lalu kita klik panah, kita scroll ke bawah, kita klik Run on Hardware Board, kita cari Arduino Mega 2560 ini karena saya menggunakan yang ini. Yang ini kita klik Finish, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk pada halaman ini, kita klik Hardware Setting, kita ke Solver, kita stop time, kita ganti INF, dan ini kita ganti ke Discrete. Nah, dan ini untuk fixed stepsis kita beri 0,001. Mungkin itu kita apply. Setelah itu kita masuk ke hardware implementation. Ini sudah sesuai, itu Arduino Mega 2560. Kita klik ini target hardware resource. Kita masuk ke
Bus Force Connection, kita ini ganti ke manual select. Nah, ini di saya itu terdeteksi COM3. Nah, caranya kita untuk mengecek bus COM portnya itu kita klik pada device manager, kita cari bagian bagian port. Nah, di port ini nanti tinggal klik saja, nanti akan terdetek kamu menggunakan COM yang berapa. Nah, nanti disesuaikan saja COM-nya. Lalu untuk baud rate ini kita gunakan 115-200. Ini saya gunakan juga 115-200. Ini 115-200. Ini 115-200. Lalu setelah itu kita apply terlebih dahulu. Kita ke code generation, kita ganti yang ini ke faster run. Kita apply, lalu kita oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu untuk percobaan pertama kita akan membuat rangkaiannya. Untuk cara yang tepat, kita tap layar 2 kali untuk mencari komponennya. Yang pertama saya butuhkan yaitu get. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin agak lama. Oh, bukan get, bukan get. Kita gunakan constant. Konstan dan dua buah konstan dan BBM. Nah, ini yang ini kita sesuaikan menggunakan pin 6 karena saya itu gunakannya pin 6. Kita sambungkan. Nah, ini saya inisialisasikan 0 dan ini 255. Nah, nanti setelah itu kita tinggal monitor Anton atau quick display start ini akan mengeran. Nah, jika bagian pin 5 kita kasih parameter 255, nanti motor DC akan berputar ke depan atau forward. Lalu jika yang diberi parameter 255 itu pada pin 6, maka motor DC akan berputar mundur atau reverse. Dan jika kita dua-duanya kasih nilai 255 semua, nanti motor akan berhenti. Nah, untuk contoh simulasinya seperti ini. Apa ditaruh di sini? Ini dua-duanya video sama tadi setup. Beda angle. Diam. No, terbuka. Oh, ada lagi kan kok? Atau
terbuka. BBM. Cuma ini boleh digunakan. Setelah itu, untuk percobaan yang kedua, kita membuat rangkaian lagi. Yang kita butuhkan yaitu salah yang nah, kita membutuhkan from, lalu ini kita tipekan ke dan kita membutuhkan switch dan membutuhkan switch kita sambung seperti ini. Kita juga buat thread. Oke, seperti ini kita sambung ke bagian ini. Untuk percobaan dua itu berfungsi untuk menyeting parameter reverse forwardnya dengan mudah dengan cara ini kita kasih nama BBM. Dan menunjukkan kita menunjukkan filter. Filter kita beri nilai minimum minus nilai minimum maksimum. Di sini kita konekkan 8 sekali dengan cara seperti itu. Yang nanti setelah kita akan menyesuaikan. Nah, setelah itu kita beri parameter ini
sebentar kita lihat. Nah, ini kita menggunakan in capture 16. Nah, ini. Nah, setelah itu kita run kembali dengan cara monitor tahun ini, dan kita lihat reaksinya dengan cara menekan ini, kita geser ke depan dan ke belakang. Nah, ini jika kita geser ke depan, ini nanti akan motor DC akan berputar forward atau maju. Ini kalau ke belakang ke arah reverse atau mundur. Nah, itu untuk percobaan yang kedua. Yo, karo scope iki scope. Nah, yang percobaan ketiga itu encoder cara bacanya. Lalu komponen yang kita butuhkan untuk yang bagian encoder itu yaitu pertama encoder. Nah, ini encoder. Encoder kita butuhkan display. Nah, seperti ini, lalu kita membutuhkan delay. Ini satu. Lalu ini kita menunjukkan goto. Jadi kesulitan yang kedua. Kita sambung seperti ini. Kita untuk scope juga untuk melihat grafik. Akhirnya kita beri plus minus. Ini ke speed. Display. Nah, ini kita beri parameter speed. Ini kita beri BNC. Ini JPEG.
kita tarik saja. Nah, tarik seperti ini, kita tarik seperti ini. Ini juga. Tarik seperti ini. Nah, jika sudah, untuk yang berdepan 3 rangkaian ini itu berfungsi untuk membaca dari pergerakan tadi, pergerakan motor DC, dengan cara kita run terlebih dahulu. Setelah kita run, nanti kita ini slider kita rubah-rubah parameternya. Nanti saat dirubah-rubah, di sini akan menampilkan grafik dan parameter yang berubah-ubah dari pergerakan motor tersebut. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Iki, ini. Bil. Dan pindah ono dan. Nis. Pindah ono iki. Ganti sing siji. Ganti siji. Gimana? Udah belum gig? Sama jari. Kenalan dulu, Ustaz. Ya kan,